Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam MTS-MA. Perkenalkan, saya Rahmatul Umma dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 52205120020 di semester 4. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS yang telah diberikan, yaitu mengenai beberapa gelombang Islam masuk ke Indonesia dan 5 contoh kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi ajaran Islam. Baik, langsung saja. Kedatangan Islam di Indonesia umumnya dibagi menjadi beberapa gelombang berdasarkan waktu dan cara penyebarannya. Berikut adalah penjelasan tentang gelombang-gelombang tersebut. Yang pertama yaitu pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, yaitu kedatangan awal Islam di Indonesia yang terutama dibawa oleh para pedagang Arab, Gujarat, Persia, dan juga India. Para pedagang ini membawa Islam ke wilayah pesisir barat Sumatera dan daerah pesisir lainnya di Indonesia, seperti Aceh dan juga Barus. Pada masa ini, penyebaran Islam masih terbatas pada kawasan perdagangan dan dengan tujuan membangun hubungan dagang dan juga keagamaan. Pada gelombang yang kedua, yaitu pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, yang ditandai dengan kedatangan Islam yang lebih terorganisir melalui berdirinya kerajaan Islam di Indonesia seperti Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan juga Kesultanan Mataram. Pada periode ini, penyebaran Islam menjadi lebih terstruktur karena dukungan dari kekuatan politik. Penyebaran agama ini dilakukan melalui dakwah dan juga interaksi politik serta perdagangan. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam memperkenalkan dan menegakkan Islam di wilayah-wilayah kekuasaannya. Dan yang gelombang ketiga yaitu pada abad ke-17 hingga ke-19 Masehi. Terjadi ketika penyebaran Islam meluas, lebih jauh dan juga lebih mendalam, termasuk ke daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau seperti Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Proses ini seringkali terjadi bersamaan dengan perlawanan terhadap kekuatan kolonial Eropa seperti Belanda, dan pada periode ini penyebaran Islam didorong oleh misi-misi dakwah, kegiatan pendidikan, dan juga pengaruh dari para ulama serta tarekat atau kelompok spiritual yang berperan dalam penyebaran agama Islam di berbagai daerah. Setiap gelombang kedatangan ini membawa nuansa dan metode yang berbeda dalam penyebaran Islam, mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda di berbagai periode sejarah Indonesia. Adapun 5 contoh kebudayaan Indonesia yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, yaitu yang pertama pada seni arsitektur seperti pada arsitektur masjid-masjid di Indonesia, yaitu Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, dan juga menggabungkan elemen-elemen arsitektur Islam klasik dengan gaya lokal, mencerminkan karakteristik arsitektur yang unik. Lalu contoh yang kedua yaitu sastra dan juga puisi, pengaruh Islam yang sangat kental dalam sejarah dan puisi tradisional Melayu, seperti pada Hikayat Amir Hamzah dan syair Abdul Muluk yang mencerminkan nilai-nilai moral dan juga keagamaan Islam. Lalu contoh yang ketiga yaitu pada tradisi kesenian, musik, dan juga pertunjukan. Contohnya pada wayang kulit. Nah, terutama untuk adaptasi cerita-cerita Islam dan pada seni musik tradisional seperti gambus dan juga hadroh. Meskipun wayang kulit awalnya berasal dari tradisi Hindu-Buddha, beberapa pertunjukan wayang kulit ini Indonesia telah mengadaptasi cerita-cerita Islam dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam lakon mereka. Adaptasi ini menunjukkan bagaimana Islam telah mempengaruhi bentuk seni tradisional Indonesia juga pada tari saman di Aceh, yang memiliki unsur-unsur yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dalam ekspresi keagamaan dan juga kebudayaan. Dan yang keempat yaitu pakaian tradisional. Contohnya pada baju kurung, kebaya muslim, dan juga hijab. Pakaian tradisional yang dipengaruhi oleh Islam mencerminkan penekanan pada kesopanan dan aturan berpakaian dalam Islam. Misalnya, baju kurung dan juga kebaya dirancang dengan pertimbangan prinsip menutup aurat, sedangkan hijab menjadi bagian penting dari busana sehari-hari bagi banyak wanita muslim di Indonesia. Dan yang kelima, upacara adat dan juga perayaan. Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri,
Hari Raya Idul Adha, dan juga perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan-perayaan Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha menjadi bagian utuh dari kebudayaan Indonesia yang memiliki karakteristik khusus seperti kuliner, pada makanan khas tetapi juga yang halal seperti kari, rendang, dan lain sebagainya, dan tradisi sosial yang berkembang seiring waktu. Upacara ini sering melibatkan kegiatan seperti sholat berjamaah, zakat, berkurban, dan juga pertemuan keluarga yang semuanya mencerminkan pengaruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kelima contoh tersebut menunjukkan bagaimana ajaran Islam telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan Indonesia, baik dari seni, arsitektur, pakaian, maupun tradisi sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.